sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik para santri yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya ndik terjerak-jerak bersyukur tiba Allah atas nikmat yang terus-menerus kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndik na patuk-patuk nikmat no. Entah itu nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Nikmat jasmani yakni berupa makanan, minuman, keluarga, pakaian dan lain sebagainya. Ndek na patuk-patuk makanan nu. Ndek na ngano ke para jamaah. Wah na pagak makanan nu ke. Ndek na wah tidak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 kali na bulan purnama dan ndek na wah nyele jangkih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kali purnama berarti 2 bulan. 2 bulan dia nyala jangkihna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munita nangka ngombe angkuna. Wah dia nyala kompor no ke. Dia no bilang jelu bahkan 3 kali sejelu nyala dalam kompor. Berarti dari segi nikmat jasmani kita ini lebih banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi nikmat jasmani, bukan bangunan tenang ke masalah beton-beton bangunan tenuh. Di zaman Nabi telai arak beton ke. Lena arak gedeng kurma ke dinding neno tanah. Ya mirip marak balik dengan toa lain kan tanah tembok ngeno balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nak masya Allah. Tembok semen bukan ada semen granit tembok nikmat besar. Itu nikmat jasmani. Kemudian di antara nikmatnya juga yang kedua nikmat rohani. Ruh berupa agama, berupa Islam, berupa iman, berupa takwa kepada Allah, berupa rasa takut kepada Allah, berupa ilmu. Dan nikmat rohani ini jauh lebih berharga daripada nikmat jasmani. Jauh lebih berharga. Karena nikmat jasmani ini diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Adapun nikmat rohani niki Allah tidak berikan, melainkan hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa Islam, berupa iman, berupa ilmu. Angka Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun jasmaninya marainokah dia nyala komporna 2 bulan balik no sekedarna bahkan di nara istilah karpet mara ite ini kelabang kurma atau tindu kelabang kurma pedas satu dia kira-kira santer pedas namun itu nengke ngeduya ruana dia tegin ini pedam ruana
saking pedasnya beliau menuras dengan tinduknya berbekas lek sangkepna bekas kelabang nih. Ya, berarti kan dek ngenjak ngono tegel tona tinduk. Ngono ku nikmat jasmaninya beliau sekedar lagu mun nikmat rohaninya beliau mereseki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi Islamnya, imannya, takwanya, khasyahnya, ilmunya dan lain sebagainya. Dan nikmat rohani jauh lebih berharga dibanding dengan nikmat jasmani, jauh lebih berharga. Karena dia yang lebih berharga, maka sila ia si lebih terperhatian no. Ia si lebih terjaga. Ia si lebih menjadi prioritas kita. Ngumbe cara akan nikmat rohani ini tetap berada pada kita. Kita berusaha menjaga ya. Di antara cara menjaganya adalah dengan menuntut ilmu, belajar, ngaji. Ya, di antara cara jaga ini. Menjaga nikmat rohani ini. Menjaga nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mun denara menuntut ilmu niki, denara ngaji, maka akhirnya nanti kita lupa tentang Islam. Lupa te Islam no. Lupa te iman no. Lupa te tauhid, lupa te sunnah. Mun tuah lupa suwe-suwe jerang teh terus hilang itu. Oleh karenanya ilmu niki harus terus kita pelajari dia. Daka tawah tau, daka tawah bedue, malik ulanginnya. Untuk apa? Agar tidak lupa. Karena lupa ini diantara sebab orang meninggalkan ilmu. Muntah lupa ngana bilina Islam. Lupa soalnya bilina iman. Lupa soalnya bilina sunnah. Makanya kesyirikan yang pertama kali terjadi le muka bumi ini. Le zaman saya kesyirikan pertama kali terjadi. Di zaman Nabi saya, Nabi Nuh alaihi salam, mereka menyembah Wad dan Suwa', Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Sejak diturunkan Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh dinarak dengan nyembah berhala. Begitu di zaman beliau tono mulai terus dengan nyembah berhala. Apa sebabnya menyembah berhala? Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan ayat singone, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan falamma nasiyal ilmu ubidat, dan di saat nusiyal ilmu, di saat ilmu dilupakan, ubidat, akhirnya patung-patung ini disembah. Piran menyembah patung gara-gara lupa ilmu. Ilmu apa di sana? Ilmu tauhid. Ilmu mengesahkan Allah. Itu dilupa, akhirnya apa? Sembahna patung si pihaknya ngadu umana gara-gara melupakan ilmu. Oleh karenanya ndak terjangkan lupa ilmu no. Ngombe carante beterus ngaji terus. Dak tawah tahu ilmu malik pelajarin dia. Agar apa? Agar tidak lupa.
Ilmu tauhid wah tahu pelajarin terus dak wah tahu aran tauhid terus pelajarin dia. Agar jangan sampai lupa yang namanya tauhid itu. Karena mau lupa tauhid parah efeknya ini. Lupa tauhid apa efeknya? Syirik gawe ini kan repot. Syirik gawe ini mun dengan gawe syirik sugul dengan Islam atau ndek? Sugul dengan Islam. Tiba-tiba nyembelih untuk batu kan repot. Yuk karena nyembelih untuk batu astaga khilaf. Ngene-ngene bare. Ndara istilah khilaf menengan aja. Lupa, salah, ndara istilahnya. Nyembelih untuk isin apa rana untuk mualan. Jatuh ke dalam kesyirikan kan nyembelih untuk mualan lah lupa. Tetundih, ngene-ngene. Ndara gawe dan lupa ngene aja. Ya, tetap jatuh ke dalam kesyirikan. Engkau nyaunya ndak jangan lupa membaca tetap mempelajari ilmu. Ilmu pelajari. Ya, dan ilmu niki be sumberna Al-Qur'an dan hadis dan ucapan para sahabat. Ya sumberna ilmu no. Maka mari kalau ingin mencari ilmu, menuntut ilmu, maka pelajari Al-Qur'an, pelajari hadis, pelajari ucapan para sahabat. Ndak menghayal mete ilmu. Ya, apalagi boleh dalam gua ide ngombe mete ilmu. Asal dalam gua mete ilmu. Ya, cari ilmu itu di dalam Al-Qur'an, dalam hadis dengan cara memahaminya. Setelah dipahami, tadabburi dia luar biasa makna yang terkandung di dalamnya. Setelah dipahami maknanya, tadabburi dia. Tadabburin Al-Qur'an, tadabburi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya yang namanya menuntut ilmu niki, ya, makanya pahalanya sangat besar. Ya, bahkan dikatakan fa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al hitan fi jawfil ma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan si berilmu gin teendengang ampunan isi selapu siara le langit, selapu siara le bumi, selapu siara le laut, selapu ngendengang ampunan untuk orang yang berilmu. Pira luwe empak le laut ini. Wah. Arak dosa nempak ke? Ndara dosa nempak mun itu jeluwe dosa ante. Angka doa nempak makbul doa ini. Seluruh empak ini ngendengang epi ampunan. Amun pewah berilmu. Bukan hanya ikan, seluruh isi bumi ini. Apa isinya bumi ini? Melue, mano, bebek, macam isinya. Dia malunga, dia mana lue. Lue sini tegita enggak? Ngendengang ampunan untuk orang yang berilmu. Si berdua ilmu no. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Yang di langit juga mintakan ampunan. Para malaikat. Para malaikat ngendengang ampunan bagi orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan besarnya kedudukan orang yang berilmu itu. Kenja kaedahna sere berharga sesuatu, maka pahala untuk mendapatkannya semakin besar. Ilmu no berharga, usaha anta untuk mencari ilmu ini pahalanya besar. Kenapa demikian? Saking berharganya yang namanya ilmu. Angka ilmu niki sila. Apalagi kita yang tene luwih bajang-bajang ini.
ya para penerus yang terus mempelajari ilmu ini. Menuah selapuan pada berilmu kan aman kita terus desa no bubuk no aman ya. Ya, dijalankan ilmu maka akan turun berkah dari langit, keluar keberkahan dari bumi. Aman damai sentosa jadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Amun penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, kami bukakan bagi mereka berkah dari mana? Dari langit dan berkah dari bumi. Iman dan takwa tidak akan bisa kita lakukan tanpa ilmu. Oleh karena sila terus saling memotivasi, terus saling dorong ya agar kita mempelajari ilmu niki, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, bersumber dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Pengajian rutin pengajian malam Sabtu, yaitu kita membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, fikih ringkas sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sayyab mbeng kahtar Rubin. Abu Sayyab, apa pembahasan terakhir Rubin? Sabtu, kelam Sabtu nu pin apa rana pin bengkung. Nah, apa ke bahasa itu? Ingat ya, seminggu lupa ilmu doa. Kan darah tadah ini. Ke jenderal Abu Sayyab. Baik, kemarin kita sudah baca hal-hal yang berkaitan tentang al-imamatu fis shalah. Masalah mengimami di dalam salat. Sudah kita baca tentang siapa yang paling berhak menjadi imam. Kemudian sudah kita bahas tentang siapa yang haram dia menjadi imam. Dia kanggo jadi imam. Sudah kita bahas juga tentang siapa yang makruh menjadi imam. Ya. Dan kita bahas kemarin di Bengkung, yaitu yang berkaitan tentang posisi imam dan makmum. Nah, berjamaah mbe tau na makmum no. Seki meme mbe tau na dua meme mbe tau na nina mbe tau na. Wah, bahas terubin masalah keempat dan makin masalah yang kelima. Kita akan baca makin masalah yang kelima. Di sini penulis hafizahumullahu taala, beliau di sini mengatakan al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima, ma yatahammaluhul imamu 'anil ma'mum. Masalah yang kelima yaitu apa yang oleh imam dari makmumnya. Apa sih menjadi tanggungan imam? Tanggung jawab imam yang berkaitan dengan makmumnya. Ya, karena imam ini dhamin, imam ini penjamin ini. Sehingga dia akan bertanggung jawab tentang makmumnya. Nah, apa imam? Dikatakan di sini
tahammalul imamu 'anil ma'mumi al-qira'ata fi salatil jahri. Imam itu menanggung dari makmumnya masalah membaca di dalam salat jahriyah. Salat jahriyah para jamaah, yaitu salat yang imam mengeraskan suara bacaannya. Itu salat jahriyah. Imam mengeraskan bacaannya di dalam salat itu. Itu arahnya salat apa? Jahriyah. Salat apa doang si imam mengeraskan suara? Maghrib, isya, terus subuh. Nah, maghrib, isya, subuh. Di saat imam sholatnya sholat jahriyah, di saat itulah imam menanggung bacaan makmum. Ya imam nanggung bacaan. Maka imam harus nekena bacaan. Mun salah bacaan imam, milu makmum no salah. Kenapa? Karena imam akan menanggung bacaan makmum. Sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya, amun imam salah isi baca Al-Fatihah. Ngumbe hukum sholat berjamaah nih, batal sholat berjamaah. Selapuannya batal. Dan imam doang, makmum milu batal. Kenapa? Karena imam menanggung bacaan makmum. Sehingga kena bacaan imam, kena bacaan makmum ini. Salah bacaan imam, maka salah seluruh makmum. Maka mana salah sini baca, makmum punya hak untuk memperbaikinya. Tashih, nekenaang bacaan, neperiri, neingetang imam. Ya, jadi imam menanggung bacaan makmum di dalam sholat apa? Jahriyah. Apa tadi sholat jahriyah? Maghrib, isya, dan subuh. Ini li hadithi Abi Hurairah marfu'an. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah marfu' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, wa idza qara'a fa ansitu. Beliau bersabda mengatakan mun imam baca fa'an situ maka diem semua. Mun imam membaca maka kalian diam. Saikeun kalian tene makmum diam. Di hadis yang lain Nabi bersabda, "Man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah." Di hadis yang lain Nabi bersabda, barang siapa yang punya imam, berarti sai sholat berjamaah. Fa qira'atuhu, maka bacaan imam ini lahu qira'ah. Bacaan pula bagi si makmum. Bacaan imam ini juga bacaannya si makmum. Ini di sholat Nabi ngentengone sholat apa? Jahriyah. Kemudian beliau mengatakan di sini amma fis sirriyah. Adapun dalam sholat sirriyah, biaran sholat sirriyah yang imam tidak menampakkan bacaannya. Sholat apa saja itu? Zuhur dan asar. Fa innal imama la yatahammalu qira'atal fatihati 'anil, menanggung bacaan si makmum. Karena tidak ditanggung maka makmum harus ikut baca. Saat sholat zuhur berarti makmum baca Al-Fatihah, imam baca Al-Fatihah, makmum juga membaca Al-Fatihah. Sholat zuhur, sholat asar.
Salat zuhur, salat asar, imam membaca ayat, makmum juga membaca ayat. Lagu le salat jahriyah, maghrib, isya, subuh, Fatihah, makmum apa yang dilakukan? Diam dan mendengarkan bacaan imam. Kenapa? Karena bacaan imam ini sudah termasuk bacaan makmum. Jadi dia nolak milu makmum no baca Fatihah. Tugas makmum mendengarkan bacaan imam. Kenapa? Karena imam sudah menanggung bacaan para makmum. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Quran itu dibaca, maka dengarkan dia dan diam kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Katsir menafsirkan ayat niki, beliau mengatakan yata'akkadu dzalika fi shalatil maktubati idza jahara al-imamu bil qiraah. Ayat ini lebih ditekankan lagi di dalam salat. Karena memang ayat ini umum. Ayat ini umum. Kalau Al-Qur'an dibaca maka diam dan dengar secara umum. Lek luar salat maupun lek dalam salat. Kejangkan lek balik setelah itu Al-Quran, maka diam dengar Quran. Lek luar salat. Dan beliau mengatakan, dan di dalam salat lebih ditekankan lagi, kata beliau. Kama waradal hadithul ladzi rawahu Muslim fi sahihi. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya min hadits Abi Musa al-Asy'ari. Dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesungguhnya imam dijadikan tujuannya agar diikuti imam itu. Maka di saat imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Dan di saat imam membaca, maka diamlah kalian. Nah, piaran diam, teduh, enggak temilu baca. Kalau imam membaca. Membaca dalam arti dikeluarkan suaranya. Kemudian beliau, Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, wa kadzalika rawahu ahlus sunan min hadits Abi Hurairah. Ahlus Sunan juga meriwayatkan, yakni Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah yang disahihkan oleh Imam Muslim, kata beliau, walam yukharrijhu fi kitabih, tapi Imam Muslim tidak meriwayatkannya di kitabnya. Cuman hadis ini disahihkan oleh Imam Muslim. Ya. Wa qala Ibrahim bin Muslim al-Hijri an Abi Ayyad an Abi Hurairah qala kanu yatakallamuna fi shalah. Abu Hurairah mengatakan, dahulu para sahabat berbicara dia kalau dia sholat. Pas sholat sambil dengar raos, ngumbe ke kabar padi nu, sambil dengar raos sholat, laik le awal-awal. Pada mara epe mun pe tawaf sa'i. Tawaf sa'i niki ibadah atau bukan? Ibadah. Lagu kan kanggo tuh ngeraos mun tawaf sa'i. Didengen oke. Sambil tawaf ngeraos boleh berbicara. Ya lagu nana jauh lalu pembicaraan oke. Tawaf bare sulun-sulun sebiar osang balik kan jauh lalu.
Kalau sekedar berbicara, onya-onya jaga dompet trik laun, misal kan boleh dalam tawaf dan sa'i. Nah, dulu para sahabat di awal-awal Islam, mereka kalau sholat ngomong, mereka ngeraos antar satu dengan yang lain berbincang. Yatakallamun, kata Abu Hurairah. Falamma nazalat hadhil ayah. Begitu ayat ini turun, ayat yang mana? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Begitu ayat ini turun yang artinya kalau Quran dibaca, maka dengar Quran itu dan diam kalian. Begitu ayat ini turun, wal ayah al-ukhra, dan ayat-ayat yang lain, amaru bil insat. Maka seluruh mereka mendengar Al-Quran di dalam sholat. Ya, sehingga makmum, saat imam membaca ayat, maka tugas makmum apa? Diam dan mendengarkan. Tidak terseingin imam no baca. Ya, abar-abaran bareng baca ke imam. Jangan, cukup diam dan dengarkan. Tapi niki dalam salat Nabi, jahriyah atau sirriyah? Jahriyah. Nah, ini ucapan ada beberapa imam makmum di dalam salat jahriyah. Sehingga makmum tidak perlu membaca karena bacaannya sudah ditanggung oleh imam. Jelas para jamaah? Alhamdulillah. Berarti bareh salat isya teduh dengarlah bacaan. Ya, rakaat pertama diam dengar bacaan imam. Rakaat kedua bacaan imam. Rakaat Bapak terdengar sepi, Bapak dengar, maka kita ikut membaca. Rakaat keempat ngenu endah. Karena sepi ngenu, maka kita membaca. Lagu sir, cukup kita saja yang mendengar. Ya, enggak sampai terganggu kiri kanan kita. Sir. Dan harus membaca. Biaran membaca. Nah, menggerakkan mulut membaca itu. Ya, mana baca pati baca aku ngene bendian baca ini je menghayal aranin. Membaca itu menggerakkan mulut. Alhamdulillahirabbil alamin. Bergerak mulutnya. Ya, apalagi Al-Fatihah rukun salat membaca gerwit ngene berarti ini membaca aranin. Baca dalam hati sah atau ndek? Dia sah. Harus bergerak mulut itu. Ya, dan berusaha dengar oleh telinga, dengar oleh diri sendiri. Jelas nih jamaah? Ya, berarti di saat sholat jahriyah itu tugas kita mendengar bacaan imam. Alhamdulillah. Baik, kemudian itu tadi masalah kelima. Makin kita masuk ke masalah keenam, mumpung masih ada waktu niki. Karing pira menit waktu Abu Sayyaf. Nah, kita jamnya dulu. Lagi hidup ke jamnya nih. Karing 4 menit, ini kan pelit Abu Sayyafnya. Ya ilah. Jam piannya karing 7 menit Abu Sayyaf. Korupsi Abu Sayyafnya. Jadi 3 menit di sini. Baik. Bajang jamaah zaman, Masya Allah, saya. Kita masuk ke masalah ke-6 para jamaah. Di sini dikatakan al-mas'alatu sadisatu. Masalah yang ke-6 adalah musabaqatul imam. Hukum dalam mendahului gerakan imam. Ya, karena tadi sudah kita baca hadis imam dijadikan imam tujuannya apa? Untuk diikuti. Biaran diikuti. Lek juluna, lek sampingna atau lek mudina. Lek mudina orang ngikutin.
Berarti setelah imam melakukan, baru kita melakukan. Itu namanya mengikuti. Mun teu bareng kence imam berarti itu ngombe arane. Bareng arane bukan mengikuti. Mun itu le julu imam berarti itu apa arane? Itu julu ya berarti bukan diikuti. Bilin teh imam berarti. Nah yang benar itu adalah mengikutinya. Kita harus berada di belakang imam. Setelah imam melakukan, langsung segera lakukan. Ya, tapi kita baca makin. La yajuzu lil ma'mumi musabaqat. Tidak boleh mendahului imamnya. Enggak boleh, haram ini. Mendahului imam. Dan ini kita perhatikan para jamaah. Faman ahrama qabla imamihi lam tan'aqid salatuhu. Dalam takbiratul ihram. Julu takbiratul ihram mendahului imamnya. Imam di depan takbir. Sulu-sulunya berjulu takbir. Allahu Akbar makmum. No? Maka sholatnya tidak sah jamaah. Batal jamaah berjamaahnya langsung. Kalau dia takbiratul ihram sebelum imam. Apa jemu tu nyalip imam ini? Masih jikin tebarang dong sugul dengan masjid bare. Nah, siapa yang takbiratul ihram sebelum imam, maka sholatnya ini belum terlaksana istilahnya. Li'anna syaratahu an ya'ti biha ba'da imamihi wa qad atahu. Karena syarat menjadi makmum itu adalah dia melakukan setelah imam. Dan dia tidak dapat orang ini melakukan takbiratul ihram setelah imam. Nggak dapat dia. Berarti dia tidak dapat sholat berjamaah. Dalam arti sholat berjamaahnya batal. Dia sah. Wa 'alal ma'mumi an yashra'a fi af'alis salati ba'da imamihi. Maka wajib atas makmum melaksanakan gerakan-gerakan sholatnya itu setelah dilakukan oleh imam. Imam takbir baru takbir makmum. Imam ruku baru ruku makmum. Sesuai dengan hadis yang tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu wa idza sajada fasjudu. Imam dijadikan untuk diikuti sehingga mun takbir baru takbir. Ada kata fa idza kabbara fakabbiru, ada kata fa. Fa ini artinya urutan. Fa ini artinya apa? Urutan. Mun wah takbir imam, ruku imam, maka rukulah. Amun imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamdu. Kalau imam sujud, maka sujudlah. Fa itu artinya adalah apa? Mengikuti. Setelahnya. Yaran fa, maka. Imam sugul, maka ida terus sugul. Yaitu setelah dilakukan oleh imam. Ini hadisnya. Berarti kita, idealnya kita kang imam. Fa idza wafaqahu fiha aw fis salam kariha li mukhalafatihi as-sunnah. Penulis kita mengatakan di sini mun rembak ya ruku, rembak ya butang, rembak ya sujud, rembak. Apa rembak? Bareng-bareng. Maka ini hukumnya makruh karena dia menyelisihi sunnah. Walam tafsud salatuhu nasede memang salat, tapi ini makruh. Karena dia menyelisihi sunnah. Li'annahu ijtama'a ma'ahu fir rukni, karena barangan yang gawe rukun. Wa in sabaqahu haramun, lagu munnajulu imam, maka ini hukumnya apa? Lagu ingat
le takbiratul ihram, napi hukumna ngene ndek sah salat. Kalau pas takbir dia takbir ihram, pas ruku julukna imam ruku, maka orang ini berdosa dia. Haram, mau ya dosa. Karena Nabi sallallahu la tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyam. Beliau bersabda dan mengatakan, dendek julu aku, le dalam ruku, le dalam sujud, dan di saat berdiri. Jangan dahului saya, kata beliau. Kemudian ulama kita mengatakan, wan nahyu yaqtadi at-tahrim. Siaran larangan, ini konsekuensinya apa? Haram. Biaran haram, muntegawe, iya apa mu'ta? Dosa. Berarti menejulu imam, maunya dosa. Kenapa? Karena Nabi kita melarang hal tersebut. Dalam hadis Abi Hurairah marfu'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar." Ide sinjulu imam ini nesalin otak de, jari otak kelede. Nabi ada kelede. Apa bahasa bongkotnya kelede? Hah? Mayung, ndek na mayung. Bawa nejaran no. Hah? Bawa nejaran pokoknya. Ini kelede. Ndek ke kedele aja. Kelede nih. Ya. Jadi ini ancaman. Onya ndak ada julu imam merubah otak pelaun. Jadi otak apa? Kelede. Ini menunjukkan haramnya mendahului imam. Dosa mau mendahului imam. Lagu ngone ingat mau dahuluin di takbiratul ihram apa hukumnya? Di nesah salatnya batal berjamaah. Jelas para jamaah? Nah, berarti dalam mendahului salat, mendahului imam dalam salat, amun dahuluinnya li takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Amun dahuluin selain takbiratul ihram, ya, maka hukumnya apa tadi? Haram, dapat dosa dia. Muna rembak, ngombe hukumnya makruh. Karena dia menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang tepat? Yang tepat adalah berada di belakang imam. Begitu dia takbir, langsung kita takbir. Begitu dia ruku, langsung kita ruku. Begitu dia sujud, langsung kita sujud. Jelas para jamaah? Alhamdulillah. Mau narak sini emang jelas bau gawe itu makruh dalam sholat apa contohnya barangin imam, iya. Apa ran makruh dulu ini? Dibenci, makruh ya ini dibenci. Ngombe konsekuensinya, amun haram kan mun tegawe ya mau ita dosa, mun tertinggalang mau ita pahala. Mun makruh, ngombe kuna. Hah? Mun tegawe ya apa mau ta? Mun tegawe mau dosa? Mun pahala mun tegawe ya yo. Kekina pacuan. Makruh ber makruh ini mun haram kan mun mau ada makruh. Nah, ya, kalau dikerjakan tidak dapat dosa. Tapi kalau ditinggalkan dapat dia pahala. Dalam arti dende p bareng kence imam. Tapi hendaklah kita melakukan gerakan setelah imam. Begitu kita melakukan gerakan setelah imam, dapat kita pahala.
Ya, merambakkan cai imam makruh hukumnya. Memang tidak dapat dosa, tapi ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payu orang mau pahala. Simbe mau pahala kalau dia melakukan gerakan setelah imam. Jelas epi mikas. Alhamdulillah jelas wah. Alhamdulillah kata aja. Allah taala. Ya. Firman Allah niki. Lagu dak pengarang-arang. Firman Allah ini. Masyaallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Epe ngene wa ma khalaqtul jinni ngampe. Jinna maf'ul. Tidaklah aku ciptakan antara jin dan antara manusia. Ndara antarana. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lanjut. Pertanyaan iki mun yakni ibadah hidayah ndek timpana ni. Mun yakna beribadah jambe ketimpana bener ke timpaan ada. Karena ya tugas tara niki para jamaah. Tugas kita merealisasikan ibadah, merealisasikan penghambaan. Ini tugas tara ini. Ibadah ini bukan untuk bangun bale, bukan untuk miak rurong, bukan untuk pendek. Tugas tara apa? Beribadah. Angka seseorang mundek nesugi, ndek negintu hukum. Mundek ne jadi pejabat, ndek negintu hukum. Ndek negintu lagu mundek ne beribadah dihukum dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya ia jadi prioritas utama ini ngombe cara akek tabau beribadah. Karena itu dia tujuan kita ada ini. Ya, ndek ke ada agar kita sugi, ndek nino tujuan. Kita ada agar kita menjawab, ndek ni menjabat, ndek nino tujuan tara. Tujuan tara untuk apa? Beribadah. Sehingga yang penting ibadah ini jalan. Sugi atau ndek mudi. Mendapatkan jabatan atau ndek kemudian ini. Yang penting apa? Beribadah. Karena itu tujuan kita ada ini. Merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkakah apapun nengke ini kondisi tesugi ke tederek ke pejabat ke rakyat jelata ke apa ke aranta. Tidak jangan tinggalkan yang namanya ibadah. Karena itu tujuan kita ada. Ya, daka ndek petau miak kapal alur wah. Ya, daka ndek petau miak mobil alur wah. Lagu mun yak petau ibadah aja. Ohnya. Ya, mun ndek beribadah berarti empanggang. Nah itu waliyadzubillah. Oleh karenanya mari terus kita pelajari mana dia hak-hak Allah. Bagaimana cara beribadah, terus pelajari dia. Karena dengan cara belajarlah kita mengetahui ya bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas CP Ibu saya? Alhamdulillah. Jadi mundek na beribadah kumbe ya Ibu saya? Hah? Apa ngana? Mundek na beribadah kumbe angna dengan ini? Apa ngana pertere? Bahasa bongkot itu paham ini. Oh sengsara, ya sengsara dia sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Kape kita bingung dia agama yang mengatur dia, bingung dia hidup. Apa nepete le dunia ini bingung ya. Wah berdua ya kepeng, berdua ya kedudukan, berdua ini. Terus apa ku peta? Ngena bingung ya. Kenapa? Karena tidak ada agama yang mengatur dia. Mun dengan muslim kan jelas wah tujuan nara apa? Ibadah. Begitu selesai ini, begitu dia mati mbe aningna jelas wah surga, jelas. Tahu dia tujuan hidupnya, tenang jadi hidupnya. Tapi mereka yang enggak punya agama bingung ya ku ngumbe ini, ngena bingung dia. Enggak ada yang menuntun dia.
Ya, angkara suku negara dia nembeli berdua anak. Mun dengan Islam agama nyuruhnya berdua apa? Berdua anak suruhnya luwe-luwe bahkan. Tanakahu takatharu kata Nabi SAW pada merari pada luwe-luwe ngana-ngana. Luwe apa lagu ini? Luwe anaknya kan ini. Ya, narak suku negara, iya kan dia beragama soal dia tuh orang agama sehingga nggak ada yang membimbing dia. Mereka memutuskan untuk nggak punya anak, rata-rata dia punya anak. Dia berdua anak. Pun makin berjalan punah negara. Buat tutup kenapa nak kanak soalnya. Akhirnya yang toa-toa wah sebegawean. Akhirnya kerjaannya tidak produktif. Kenapa wah toa soalnya? Dengan munah toa kan kemampuan berpikir menurun, kemampuan badan menurun. Wah toa-toa dia milih jarak begawean terus. Kenapa? Karena bagi mereka tujuan hidupnya begawean, terus begawean. Ya, akhirnya tidak dibimbing oleh agama, bingung dia. Agak kan semendak gina punah negara ini. Amun dia segera beragama. Dia segera menjalankan agama. Angka itu alhamdulillah le negara yang luar biasa menjaga agama ini. Le gubuk dalam gubuk luar biasa, bahkan itu kan terkesan bodoh. Sadiknya kita agama si Allah Subhanahu wa taala. Maka keruan tujuan hidup bahagia kita tenang itu soal. Itulah dia kalau jalankan agama ini bahagia le dunia, bahagia le kubur, bahagia le akhirat. Kalau tidak jalankan agama sengsara le dunia, sengsara le kubur, sengsara le akhirat. Waliyadzubillah. Akan nikmat terbesar ini agama ini para jemaah jaga dia terus. Jelas Abu Sayyaf. Apa bahasa bongkot ngene sengsara ngene apa ngene? Pangpera? Ulang? Papak pera? Papan pera? Ih, Masya Allah papan pera. Buru tak berdenger ini. Luwe bahasa bongkot ini ya, papan pera. Subhanallah. Papan pera ya. Kan papannya orang papan ya. Kan parannya pera balik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Fadal tadi sebelah di belakang tadi ada angkat tangan. Urung, sila. Bolehkah kita mencari-cari perhatian Allah dan bagaimana caranya? Bolehkah kita mencari-cari perhatian Allah dan bagaimana caranya? Ini. Mencari-cari perhatian Allah. Coba lebih detail coba. Mbak kenandi ide cari-cari perhatian. Maksud yang tembuangan mereka. Tembuanganna, Masya Allah. Tembuanganna. Akikna cintain nita ngono oke. Masya Allah ya. Akikna cintain nita. Tembuanganna. Masya Allah. Mencari-cari perhatian Allah. Iya, intinya secara secara umum ruana kita mengatakan beribadah. Di saat kita beribadah itu kemudian kita seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak maka Allah melihat kita. Ini adalah sebuah derajat dalam beragama yang namanya ihsan. Apa rana? Ihsan. Karena kita orang Islam ini, ya orang beragama ini, itu akan melewati 3 tingkatan. Arana Islam, di atas Islam arana Nabi iman, di atasnya namanya ihsan. Nah orang-orang yang beribadah dengan ihsan ini, mereka adalah orang-orang yang beribadah sudah di atas rata-rata sudah. Ya, mereka dikatakan manusia ini orang Islam ini zalimun li nafsihi.
wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ada di antara orang Islam ini menzalimi dirinya. Mara kita ini masih gawe maksiat, menzalimi dirinya. Dia paling bawah ini. Islam lagu masih gawe maksiat. Masih ngerokok. Ibu-ibu masih ngerosang dengan masih pokoknya masih gawe maksiat. Ini adalah zalimun li nafsihi, golongan paling rendah dalam beragama. Yang kedua muqtasidun, orang yang pas-pasan. Dia mengerjakan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh yang haram. Ia pas-pasan ini. Yang ketiga paling atas sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, yaitu orang yang mengerjakan seluruh yang wajib, meninggalkan seluruh yang haram, dan dia ditambah lagi dikerjakan seluruh yang mustahab dan dia tinggalkan seluruh yang makruh. Ini dia sabiqun bil khairat. Ini dia orang yang kayak tadi dinamakan ihsan. Dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Kalaupun dia tidak melihat Allah, ketahuilah Allah memperhatikannya. Dan ini dia orang-orang yang dibahasakan dengan orang-orang yang merealisasikan al-ubudiyah kepada Allah. Karena ubudiyah penghambaan niki ara cara untuk merealisasikannya. Apa yang merealisasikan bahasa bongkotna? Yani mempraktikkannya dengan seutuhnya, menyempurnakan al-ubudiyah, menyempurnakan penghambaan kepada Allah. Apa yang hamba dulu? Simbaran hamba? Pada marak manusia, Sayyid Tuan punya hamba sahaya. Apa ran hamba sahaya ini? Itu manusia yang dimiliki oleh tuannya. Manusia dimiliki oleh tuannya. Nah kita ini, seluruh kita ini milik siapa ini? Milik Allah. Sehingga kita akan berbuat semaksimal mungkin untuk siapa? Untuk Allah. Mengorbankan diri sebesar-besarnya hanya untuk Allah. Ino bareh dengan si merealisasikan al-ubudiyah. Coba sudah bayangkan Nabi Ibrahim. Ini contoh saja nih. Banyak contoh yang lain. Di antara contoh manusia yang merealisasikan ibadah. Ya sebelumnya makanya pas malaikat mengatakan, ya Allah kan de malik nyiptaan manusia. Sedangkan kan wahara makhluk ciptaan de berbuat kezoliman, saling bunuh dan lain sebagainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya wahai malaikat, kamu tidak tahu apa yang saya ketahui. Apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di antara manusia nanti ada yang luar biasa imannya dan dia merealisasikan al-ubudiyah. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim wahsue melihat bedue anak. Wahsue melihat bedue anak, lahirlah anak yang luar biasa yang dia ingin-inginkan, memalik baik anaknya dan sebagainya. Siapa nama anaknya? Ismail. Begitu lahir Ismail, demennya luar biasa, bahagianya luar biasa. Dia pelihara Nabi Ismail, dia didik sampai dia kemudian bajang. Kejangka mai-maina badui anak bajang, bau nulongnya begawean, bau nulongnya malik bangun Ka'bah. Demen luar biasa badui anak. Tiba-tiba disuruh dia nyembelih anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruhnya berkorban. Kenapa? Karena dia sudah tahu Nabi Ibrahim ini semua ini miliknya Allah. Ini Allah nyuruh aku nyembelih anakku, bekah aku sembelih wah. Akhirnya benar, ingin disembelih, wah siaplah adik, wah le belong. Nabi Ibrahim dia nolak ngenang langsung ya sudah. Anaknya juga ditanya, Allah nyuruh aku nyembelih epe, ngombe, bekah kerjakan sudah abi. Siap wah ini beladik, wah ginte lekaang wah langsung turun. Sadaqtar ru'ya, engkau telah benar wahai Ibrahim. Ini contoh siaran merealisasikan al-ubudiyah, pengorbanan full. Kenapa? Karena dia tahu semuanya ini milik siapa? Milik Allah. Munita kira-kira nangka mampu kita marah ino nangka.
Ndek man. Kenapa? Karena masih jauh kita, tingkatan kita masih jauh dari yang namanya merealisasikan al-ubudiyah, masih jauh. Rubin Syekh Fathi Al-Musili dia bercerita tentang sebuah hadis, cerita tentang Al-Ghamidiyah. Al-Ghamidiyah harana nina, seorang wanita di zaman Nabi SAW yang dia berzina. Dia melakukan apa? Zina. Setelah dia berzina, nyesel dia, senyesal-nyeselnya karena merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zina hina atau tidak zina ini? Hina, buruk ini. Berarti di saat dia menjadi pezina, dia orang yang buruk. Al-Ghamidiyah, nina, perempuan. Akhirnya dia bertekad untuk taubat. Begitu dia ingin menggugurkan dosanya niki, dia datang ti Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tiang bezina, kah bersiang dosan tiang ini ya Rasul dengan cara dirajam. Biar rajam, tegetang terus tepelentong sampai mati tepelentong. Ngombe ke rasa ini. Tepelentong sakadi doang ngono kan ilalo tediwalin misal tediwalin itu ngono. Kena ulun teh ngombe rasa ini. Ne ya tepelentong sampai mati ngombe ke gini rasa ini tegetang le tiang atau tepelentong. Angke seluruh badan ini merasakan sakit nih. Tepelentong sampai mati. Ino endang sih Ghamidiyah ini. Tiang bezina ya Rasulullah. Ini no tiang beli ya mengandung anak zina ini. Kerajam tiang ya Rasulullah. Nah minta pura-pura lain nandang ngono. Begitu dia mengatakan demikian, lain nandang Nabi ngobrol sama orang lain. Tidak ingin menghiraukannya, akhirnya lalu Ghamidiyah. Lalu tetap bersikeras, ya Rasulullah, wah yang bezina ini. Bersihkanlah saya. Akhirnya beliau mengatakan bekas laun mun pewah nganak ketik. Kira-kira pira bulan ini antara betian sampai nganak? Siwa ulan. Begitu nganak umba nekanak no datang, ya Rasulullah ne no kanakna. Kah rajem tiang. Lain nandang no malik nabi tengah no. Dia nehirang dicuekin dia. Lalu tetap bersikeras. Ya Rasulullah nih kanak walahir. Sesuai yang kat pelai sampai lahir terus gin pengerajam aku. Kita 9 bulan ini. Munita kan arah jeda 9 bulan ini berubah angan no. Dan oke, ini berubah angan no. Lagi no melentong aku udah sampai ku mati kan berubah angan no. Ini yang tetap setelah 9 bulan tetap tegak ingin dirajam. Ya, setelah tetap bersikeras akhirnya Nabi kita mengatakan, ketik Malik setelah anak ini bisa makan. Ya, setelah anak ini bisa makan. Ternyata setelah bisa makan, datang perempuan ini denden ke anak ino sambil memegang sebuah roti. Pira bulan kira-kira ke anak makan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikandung sampai disuapi selama 30 bulan. Ya, maka kurang lebih setelah usia 2 tahun anak itu kemudian memegang roti, bisa makan roti. Kita selama 2 tahun, arak jeda 2 tahun ini. Kita kan 2 tahun berubah wahangan no? Orang wahkah nganten. Dan Nabi SAW memberi isyarat kayak begitu ndek ngeliu ya ngono. Ya, lebih memberi agar gak usah sudah dirajam, cukup tobat seolah-olah begitu. Lagu ternyata setelah 2 tahun datang ya Malik. Ya Rasulullah netiang. No kita ke anak no tahu wahai mangan. Dalam hati sudah dia tidak butuh kepada saya sudah. Bisa dia disuapi oleh kakeknya nanti, neneknya nanti. Akhirnya bekah getang wahya. Langsung dirajam sampai dia meninggal dirajam. Begitu dia meninggal ya, Nabi kita terus sholatin dia. Selesai disolatin Umar mengatakan, "Ya Rasulullah kan disolatin kan pezina ini kan." Nabi kita mengatakan, "Ini wanita ini dia sudah tobat." Seandainya kata taubatnya dibagi untuk 70 penduduk Madinah,
cukup mereka dengan taubatnya ini. Menunjukkan besarnya taubat Al-Ghamidiyah. Kita lengan orang hina tadi yang dia pezina berubah menjadi orang yang tinggi kedudukannya. Gara-gara apa? Taubat yang murni, yang dia merealisasikan peribadatan di dalam taubat itu. Ini contoh taubat yang yang sempurna itu, yang dengan itu akhirnya dia mendapatkan perhatian bahasa PP. Ya, jadi bisa kita mendapatkan perhatian ekstra kayak tadi dengan memaksimalkan sebuah ibadah. Dia mesti selapuan ibadah. Mara Al-Ghamidiyah niki apa maksimal banget ya? Taubat yang dia maksimalkan. Sehingga dia menjadi orang yang terbaik dalam masalah taubat. Arak tabi'in arana Uwais Al-Qarni. Wah, pendengar Uwais Al-Qarni? Ini juga orang luar biasa, bahkan dia terbaik dalam tabi'in. Pada luwih para ulama di sana. Dia menjadi terbaik gara-gara apa? Merealisasikan al-ubudiyah di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Maksimal dia berbakti kepada kedua orang tua, sehingga dia nomor 1 dalam masalah berbakti itu. Nah, kita juga bisa sekarang peta salah sopo maksimal tono. Puasa misal maksimal di puasa itu. Kita menjadi nomor 1 di puasa itu, kita realisasikan al-ubudiyah di dalam puasa. Ngaji nengka misal maksimal dalam ngaji ini, menuntut ilmu ini, maka bisa merealisasikan al-ubudiyah dalam menuntut ilmu. Si berdua harta bersedekah silahkan. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, pasti tamu surga gara-gara apa? Sedekahnya. Dia realisasikan peribadatan dalam bersedekah. Dan masih banyak lagi pintu-pintu yang lain. Sila petembe si cocok ni no maksimalkan itu. Ya mun Abu Bakar dia selaku dah tono maksimal. Abu Bakar selaku dah tono maksimal dalam solat, dalam puasa, mengunjungi orang sakit dan lain sebagainya. Selaku tono maksimal. Abu Bakar As-Siddiq. Munita cukup peta sakit kah? Maksimal tono selesai. Ya, maka kita akan masuk ke dalam al-ubudiyah melalui salah satu pintu tersebut. Mungkin itu ya sebagai jawaban cara untuk agar kita mendapatkan perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ara angkat umat dengan begitu terakhir sila. Mentenggawi keharaman di dalam sholat, apakah gugur kewajiban sholat itu? Ya, dalam arti apakah sholatnya sah atau tidak? Iya. Jadi sholatnya sah tapi dia dapat dosa di dalamnya. Marak singone, ya dia sholat berjamaah. Dia sholat berjamaah. Lagu juluknya imam pas neruku. Pas ruku juluannya ruku. Ya, maka orang ini berdosa karena mendahului imam di dalam ruku itu. Lagu apakah sholatnya sah? Sah sholatnya. Cuman dia mendapatkan dosa karena mendahului imam. Si Mia itu tidak sah sholatnya muntasalib imam, yaitu menyalibnya di dalam apa tadi? Takbiratul ihram. Kalau dalam takbiratul ihram tenjulu imam maka dia sah sholatnya. Tapi kalau selain takbiratul ihram, sholatnya sah, cuman dia mendapatkan dosa. Jelas ya, alhamdulillah. Karena tadi hadisnya itu ancaman bagi yang menyalib. Ndek nusuri ngulang sholat isi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan sholatnya sah, tapi dia dapat dosa karena mendahului imam. Jelas para jamaah nggih? Bayar wana niki wah jambalu niki. Wayana wah ini. Wayana tapi simbut ini. Manjur jenyatna nengka ini subhanallah. Maka mudah-mudahan yang kita baca niki bermanfaat buat tiang dan kita semua. Terima kasih banyak para jamaah atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.